Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video mitigasi bencana Gunung Meletus. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lulu Aufasari dari absen 19. Saya Tias Anini dari absen 34. Saya Bunga Senja Noveria dari absen 8. Saya Mandano Imrabadi nomor absen 21. Saya Evan Ramadan Prabowo nomor absen 12. Selamat menyaksikan. Kalian merasa lagi getaran gak sih? Kayaknya gunungnya mau meletus deh. Ayo kita selamatkan diri. Aku relawan. Ikuti aku. Jadi tadi saya sudah tahu karena sudah ada informasi bahwa ada siap siaga tentang bencana alam yaitu gunung meletus. Jadi dari gunung meletus itu ada mulai dari bencana alam yaitu gempa bumi. Saya langsung mengevakuasi kalian untuk ke tempat yang lebih luas dari bangunan-bangunan dan jangan dekat-dekat dari bangunan. Karena jika kalau kalian dekat dengan bangunan, nanti bangunan runtuh akan menimpa kalian. Terus juga tadi dengan cara mengevakuasi itu tangan di atas kepala agar tidak ada benda yang bisa menimpa kepala kalian. Karena hal utama itu adalah kepala. Saya dulu pernah membuat video tentang mitigasi bencana, yaitu tentang cara mengevakuasi diri dari bencana alam. Contohnya seperti tadi, kalian bisa melihat video-video tersebut yang nanti akan saya berikan kalian. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, asap, awan panas, lahar dingin, lahar panas, magma, batuan-batuan, dan lain sebagainya. Gunung meletus bisa diprediksi jika akan meletus sehingga kita bisa lebih siap untuk mengevakuasi diri dan harta benda Jadi kita. langkah apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum bencana gempa bumi itu datang? Yang pertama yaitu sadar jarak dan level kerawanan lokasi rumah dengan gunung berapi. Yang kedua, tetap memantau berita tentang status gunung berapi yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Yang ketiga, yaitu mempelajari tahapan proses gunung berapi ketika akan meletus sehingga kita lebih siaga dan tahu kapan bencana itu akan terjadi sehingga kita dapat mengevakuasi diri. Selanjutnya yaitu kita harus menyimak dan mengikuti arahan dari petugas berwenang tentang status dan juga radius aman dari puncak gunung berapi. Selanjutnya yaitu kita harus hafalkan jalur-jalur evakuasi dan tempat perlindungan yang biasanya sudah ditentukan oleh pihak berwenang. Jika sewaktu-waktu gunung meletus, kita tidak panik dan sudah mengetahui di mana kita harus mengevakuasi. Selanjutnya yaitu jika status gunung berapi meningkat, kita harus mengajak keluarga untuk menyiapkan segala keperluan penting sebelum terjadi letusan, seperti menyiapkan logistik, surat-surat berharga, dan juga yang lainnya. Yang harus kita lakukan saat terjadi bencana gunung meletus adalah yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, tidak berada di daerah lembah ataupun di daerah sungai. Nah, yang ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung untuk melindungi penglihatan. Yang kelima, hindari penggunaan lensa kontak. Nah, yang terakhir, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang dilakukan setelah erupsi gunung meletus. Yang pertama, pantau perkembangan kondisi terkini lewat radio. Yang kedua, hindari tempat yang terkena hujan abu vulkanik karena akan merusak paru-paru. Yang ketiga, hindari aliran sungai saat baru selesai erupsi gunung meletus. Nah, yang keempat, saat kondisi telah aman, mulai membersihkan atap rumah dari abu vulkanik karena akan menyebabkan runtuhnya rumah Anda. Yang kelima, hindari menyalakan AC jika ruangan masih belum bersih dari abu vulkanik. Ada 4 tingkatan status gunung api yang ada di Indonesia. Yang pertama, normal. Pada gunung api yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu. Kegiatan gunung api tidak menunjukkan adanya kelainan atau berada di level dasar. Yang kedua, waspada.
mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. Mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal, tetapi diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, siaga. Ada peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya. Terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Jika peningkatan gunung api terus berlanjut, kemungkinan erupsi besar mungkin terjadi dalam kurun waktu 2 pekan. Yang keempat, awas. Kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi. Status awas merujuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap. Kemungkinan erupsi besar akan terjadi dalam 24 jam.